Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan menyimak ya Buya Qurtubi terbaru, yang mana beliau membongkar ya Haji Imaduddin ya, yang mana pokoknya nanti lihat aja videonya ya. Dan menurut pendapat bapak-bapak, ibu-ibu, gimana tanggapannya? Dan nanti ada Habib Hanif menangis ya, ceramah di bulan Maulid ya. Kita mohon disimak, ini ilmu semua ya. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, kita ke videonya. Pada tahun 2016 ada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Kresek diantar dengan Ketua DPW Kabupaten Tangerang. Ini sekaligus mengklarifikasi info-info yang beredar. Datang ke rumah Al-Fakir, minta diizinkan untuk nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Kenapa? Karena memang suara FPI di Kabupaten Tangerang ini bukan hanya sudah tingkat desa, sampai tingkat posko. Karena Al-Fakir selalu melihat seorang pemimpin itu harus tahu peta. Ini orang yang mau nyalon bupati selama 1 tahun lebih menjadi ketua DPC, tidak bisa membuat satupun DPRA, tapi ingin nyalon bupati. Karena di FPI itu adalah bukan tempat untuk mencari uang, akhirnya Al-Fakir mensyaratkan, insya Allah dari jalur independen didukung, tapi dengan catatan buktikan 1 bulan ini Anda mampu membuat DPRA 1 saja di tingkat desa kamu. Tingkat cerita, sepakat dulu, pulang. Dalam jangka 3 bulan tidak mampu membentuk 1 DPRA pun. Melihat dari akhlak-akhlak yang kebiasaannya, oh ini mau memanfaatkan FPI, sehingga Al-Fakir perintahkan kepada Habib Hasan, jangan sampai ormas FPI dimanfaatkan oleh kepentingan orang, sampai tingkat posko. Karena Al-Fakir selalu melihat seorang pemimpin itu harus tahu peta. Kecamatannya ada 29. Yang baru di tingkat kecamatan ada 2, Gunung Kaler dan Kecamatan Kresek. Di Kecamatan Kresek ada 9 desa. Ada 9 desa. Ini orang yang mau nyalon bupati selama 1 tahun lebih menjadi ketua DPC, tidak bisa membuat satupun DPRA, tapi ingin nyalon bupati. Lanjut, jangan. Ini babnya bab begal nasab, kesananya nih panjang. Ini kan baru kali ini saya buka, karena ini sangat luar biasa. Akhirnya karena di FPI itu adalah bukan tempat untuk mencari uang, dan FPI tidak biasa menyampaikan proposal kepada DPRD, kepala dinas, bupati. Biasa mau bikin pondok mandiri masing-masing, kecuali umat yang peduli tidak membuat proposal kepada instansi-instansi pemerintah atau yang mengikat. Jadi kalau cari duit, cari proposal di FPI, salah tempat. Datanglah, diantar dengan Habib Hasan, ditantar dengan Habib Abdurrahman, almarhum Habib Muhammad, Syekh Daburan, dan lain-lain. Maka kata Al-Fakir, memang suara kita bagus, bahkan calon bupatinya saja pengen ketemu Al-Fakir. Namun Al-Fakir dalam urusan politik ini biasanya hati-hati. Akhirnya Al-Fakir mensyaratkan, insya Allah dari jalur independen didukung, tapi dengan catatan buktikan 1 bulan ini Anda mampu membuat DPRA 1 saja di tingkat desa kamu. Apalagi dalam jangka 2 bulan 9 desa di Kecamatan Kresek. Singkat cerita, sepakat dulu,
pulang. Dalam jangka 3 bulan tidak mampu membentuk satu DPRA pun. Melihat dari akhlak-akhlak yang kebiasaannya, oh ini mau memanfaatkan efek, sehingga Al-Fakir perintahkan kepada Habib Hasan, jangan sampai ormas FPI dimanfaatkan oleh kepentingan orang. Betul? Mengambil keputusan. Diambillah keputusan, maka tidak direstui untuk nyalon Bupati Kabupaten Tangerang. Karena tidak mencukupi syarat. Tidak mencukupi syarat. Artinya jangan ngurus satu kabupaten, satu desa aja nggak bisa bikin DPR. Dari situlah mulai. Singkat cerita, terjadilah Pilbub Tangerang. Setelah Pilbub Tangerang terjadi 2019. Sebelum 2019, imam besar kita masih di Mekah. Ini orang suka gibah terhadap imam besar. Akhirnya diberikan surat teguran melalui Sekda Burhan almarhum, melalui Ustadz Ra'ub Cikupa. Karena pada saat itu apakah sebagai BEM daerah, Kiai Pahrus sebagai ketua DPRD, ketua DPD Tanfidi ditegur melalui DPW sampai 3 kali teguran. Karena masih sopan, maka ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah menghina imam besar, walaupun beliau tidak tahu, kita tidak terima. Karena beliau kita tahu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa, raga, harta sampai detik ini luar biasa bagi Al-Fakir. Belum melihat seseorang yang lillahi ta'ala dalam perjuangan, dengan resiko di penjara, resiko segala macam fitnah di luar, mereka yang tidak tahu. Tapi Al-Fakir tahu, semakin tambah mahabbah dan tambah iktidal. Akhirnya dibawakan surat. Jadi begitu adat Al-Fakir, orang mau dipecat itu masih sopan, kita disodorin surat pengunduran diri. Itu memang di FPI seperti itu. Jadi kalau ada saya tidak mengundurkan, saya tidak dipecat tapi saya mengundurkan diri, itu proses kita menyodorkan surat. Lebih baik Anda mengundurkan diri. Akhirnya mengundurkan diri. Semakin kesini semakin gila. Pertama saya doakan mudah-mudahan Allah segera kasih taufik hidayah. Segudang dalil. Fa'amad dalul mudillul mutakabbirul anid fa'ida'atatu dalail wal barahid takabbaru anil haq wa ajjaba binafsihi wa ra'yih bal qala wa in aftal muftun wa in aftal muftun wa in aftal muftun wal iyadu billah. Kalau orang sudah sesat, menyesatkan, takabur, sombong, keras kepala, jika didatangkan dalil minta dalil, dikasih dalil minta debat disiapkan, bukannya taslim malah tambah sombong, tambah nangtang kesana kemari. Betul? Wa ajaba binafsi warai, dan bangga dengan dirinya, bangga dengan pendapatnya. Ulama yang hidup dari mulai Al-Imam Ubaidillah sampai kepada ulama masa kini semuanya ditentang. Kenapa? Siapapun ulama yang berfatwa bima la tahwa nafsuhu, dengan fatwa yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena sudah menyatakan wa in aftal muftun, sekalipun para mufti berfatwa tetap akan ditolak. Jadi orang yang semacam ini sudah tidak perlu dikasih dalil, tapi pertama cukup didoakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ke jalan yang benar. Dan Allah Maha tahu orang yang dicap tidak akan mendapatkan hidayah jika memang dalam iradatmu, dalam takdirmu
dia akan terus menyesatkan umat, tidak akan mendapatkan hidayah. Jadikanlah ia ibrah untuk umat yang sekarang ini dan umat yang akan datang. Amin. Allahumma atil umrahu wa atil faqrahu wa'ridhu lil fitan ya hayyu ya qayyum waj'alhu ibratan lana wa liman ba'dana ya dzal jalali wal ikram ya jabbaru ya qahar ya jabbaru ya qahar ya syadidal batsi ya jabbar ya qahar ya hadi ya khabiru ya mubin ya allamal ghuyub. Amin ya rabbal alamin. Jadi hanya hidayah dan ibrah. Dalil udah dibawain sama Habib Adib, ribuan dalil. Al-Fakir sudah nyusun kitab Ihyaul Mauta. Jadi bohong besar jika dikatakan gelap 550 tahun. Ini bakal jadi viral lagi, ini bakal difitnah lagi. Bagi anda seorang kiai, bagi anda yang disebutkan ustadz, daripada anda berkomentar di YouTube, berkomentar di media sosial, datang anda ke rumah ana, kita berdiskusi dalil dengan dalil. In kana indaka dalilun yadullu ala sihhati da'wakum fa ana usallim wa ila fala. Jika kamu punya dalil yang sah sesuai dengan dakwaanmu, maka demi Allah aku akan taslim. Tapi jika kamu yang kalah dalil, maka wajib kamu taslim. Dan saya siap tunggu. Jangan membuat kisruh sampai umat terpecah belah. Jika mencari kebenaran, ayo, sudah tempat sudah disiapkan di Banten. Datang apa kabur? Datang apa kabur? Di Rabito datang apa kabur? Sekarang udah nangtang UAS, nangtang Buya Yahya. Sebentar lagi di video nangtang saya. Mudah-mudahan segera ada videonya nangtang saya. Amin. Doakan mudah-mudahan segera videonya ada nangtang kepada saya. Amin ya robbal alamin. Jadi saudara, dalilnya dari awal sampai akhir sudah saya lengkapkan di dalam kitab Ihyaul Mauta fi fadli ahli baitil Mustafa wal mawaddati fil qurba. Dari ulama kitab yang sejaman, yang tidak disyaratkan oleh para ulama, atau kitab yang mendekati yang juga tidak disyaratkan oleh ulama tetapi tetap dihadirkan, sampai kepada penutup Imam Yusuf An-Nabhani, Syekhur Rabbani Imam Yusuf An-Nabhani. Tapi tadi 1.000.000 dalil, 1.000 hujah burhan bagi orang yang tetap bukan mencari kebenaran, pasti akan menolak. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, umat kita dijauhkan dari sifat takabur. Amin. Apa itu takabur? Batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tawadhu, yang rendah hati, sesuai dengan hadis Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang bertawadu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alaiyah. Kata Rasulullah, nanti yang paling berhak denganku di hari kiamat siapa? Yang paling banyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Saudara, jangan pernah anda berpikir solawat anda bertepuk sebelah tangan pada hari ini. Saudara, Rasulullah sendiri yang mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Talib, ainama kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Dimanapun kalian, solawatlah kepadaku karena solawat kalian sampai kepadaku, kata Nabi Muhammad. Bahkan saudara, Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi salati ala al-Habib Syafi', beliau meriwayatkan satu hadis. Hadis ini harus jadi renungan kita untuk solawat. Saudara, apa isi hadisnya? Di hadis tersebut disebutkan bahwasanya Allah menciptakan satu malaikat. Saudara, malaikat ini tugasnya khusus untuk mendengarkan siapa dari umat Nabi yang solawat. Saudara, setiap ada umat Nabi yang solawat dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, fulan ibn
fulan yusallim alaik, dilaporkan ya Rasulullah redaksinya seperti ini, fulan ibn fulan, fulan ibn fulan salawat kepadamu ya Rasulullah, nama anda, nama ayah anda, setiap salawat disebutkan depan Nabi Muhammad. Itu kalau satu di absen depan Rasulullah. Bagaimana kalau 5 kali? Bagaimana kalau 10 kali? Bagaimana kalau 100 kali? Bagaimana kalau 1000 kali, saudara? Apa nggak dikenal sama Rasulullah? Saya teringat satu hadis dalam Sahih Muslim. Rasulullah mengatakan dalam Sahih Muslim, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kanat tusallimu alayya qabla an ub'ats, inni la a'rifuhu al-an. Kata Rasulullah, setelah Rasulullah diutus, setelah Rasulullah hijrah, kata Rasulullah, aku ingat ada satu batu di Mekah. Batu Mekah, Bapak Ibu sekalian, Mekah itu isinya gunung batu. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah Nabi Muhammad. Tapi Nabi mengatakan, aku ingat ada satu batu di Mekah. Batu ini dulu sebelum aku diutus pernah salam kepadaku, kata Rasulullah. Batunya salam kepada Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ini udah puluhan tahun berikutnya, belasan tahun berikutnya, kata Nabi, inni la a'rifuhul an. Batu yang belasan puluhan tahun lalu sekali mengucapkan salam kepadaku, aku masih kenal batunya. Saudara, batu benda mati salam sama Nabi, dikenal sama Nabi, diingat sama Nabi. Bagaimana umatnya yang dirindukan Nabi Muhammad? Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Yang kita harapkan, sholawat yang kita baca di majelis-majelis maulid, besok ketika di hari kiamat miliaran orang berebut deketin Rasulullah, sholawat yang kita baca menjadi tanda yang mengenalkan Rasulullah kepada kita, saudara. Mudah-mudahan jadi tangga kita dikenal sama Rasulullah, dikenal sama Rasulullah, jadi sinyal yang nyambungkan kita dengan Rasulullah. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dia tadi tanggapan dari Buya Qurtubi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang mana ya beliau mengajak ayo diskusi ya bareng, jangan kabur-kabur ya untuk Kiai Imad. Dan tadi ada Habib Hanif Alatos ya, menangis karena ini bulan Maulid ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, berbanyak sholawat di bulan Maulid ini supaya kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berbanyak sholawat ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Begitupun ya, kita harus membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Yang minimal kita banyakin bersolawat ya, supaya Nabi mencintai kita, mengenal kita. Karena ke siapa lagi kita nanti meminta syafaat ya ketika sudah meninggal nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.